Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini, cukai rokok naik, belanja rokok turun. Siaran pagi ini bisa Anda dengarkan di 104,2 MS3 FM. Dan siaran pagi ini juga bisa Anda tonton lewat YouTube Berita KBR atau via streaming di kbr.id. Bagi Anda yang ingin berinteraksi, bisa menelpon ke nomor bebas pulsa KBR di 0800 24 57 893. Sekali lagi, nomor bebas pulsa KBR di 0800 24 57 893. Bisa juga via WA ke 0812 118 8181. Bersama saya Eka Juli akan menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, saudara, pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau untuk tahun 2021 sebesar 12,5%. Saat mengumumkan hal ini Desember lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mencoba menyeimbangkan aspek unsur kesehatan di saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian umum yang terdampak COVID-19, terutama kelompok pekerja dan petani. Tapi apakah kenaikan cukai hasil tembakau ini serta-merta berpengaruh pada harga dan pola konsumsi rokok? Untuk membahas hal ini, kami sudah bersama Herni Ramdlaningrum, Program Manajer Deprakarsa. Selamat pagi Mbak Herni. Selamat pagi Mbak Eka. Iya, selain Mbak Herni ada juga Lara Rizka, peneliti Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI. Pagi Mbak Lara. Pagi Mbak. Iya, tadi saya di awal menyebutkan untuk 2021 pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 12,5% ya. Mbak Herni, apa kenaikan ini serta-merta bisa membuat harga rokok naik? Kalau iya, kira-kira seberapa besar kenaikannya? Ya, Mbak Eka, terima kasih pertanyaannya. Dampak kenaikan cukai rokok ya idealnya dan pada prakteknya dimanapun itu, di negara manapun, otomatis akan menaikkan harga rokok juga. Kenaikan cukai rokok ini juga akan berdampak pada penerimaan cukainya pemerintah, pendapatan negara. Dan akan, namun terkait dengan kenaikan cukai rokok, meskipun itu sudah pasti ya naik, tapi tidak bisa dipastikan berapa naiknya, karena itu akan kembali lagi pada regulasi yang ada di negara tersebut, dan juga bagaimana si industri rokok bermain dengan kenaikan cukai. Kita tahu ya, bagaimana tahun lalu kenaikan cukai itu sebetulnya tidak langsung berdampak pada kenaikan rokok. Bahkan harga rokok naiknya tidak setinggi cukai rokok gitu. Terutama juga karena di Indonesia itu kan harga rokok itu bertingkat-tingkat. Nah, orang punya pengganti, jadi nggak terlalu ngefek gitu sebetulnya. Meskipun ya umumnya dan idealnya tetap akan berdampak pada harga rokok. Kalau menurut Mbak Herni sendiri, kalau misalnya kenaikan cukai ini diikuti juga dengan kenaikan harga rokok, berapa sih idealnya harga rokok itu naik? Kalau tergantung dari tujuan, misalnya tujuan pemerintah memang ingin menurunkan prevalensi merokok ya. Dalam studi kami di tahun 2018 itu kami menghitung berapa sih persentase kenaikan ideal agar prevalensi turun. Nah, hitungan kami adalah kalau memang pemerintah tujuannya ingin menurunkan perokok, itu tidak boleh tanggung, langsung di 50% kenaikan atau di 100% kenaikan. Karena pemerintah selama ini kan ngirit banget naiknya nih 23%, sekarang 17%. Itu enggak terlalu berdampak. Bahkan kita lihat sendiri ya bagaimana prevalensi sebetulnya dari tahun ke tahun terus naik. Oke, nah untuk ngirit naiknya itu tantangannya apa nih? Ya, nggak bisa dipungkiri ya political will dari pemerintah, kemudian bagaimana industri rokok selalu mengkonstruksi tentang bagaimana dampak dampak kenaikan cukai bisa mempengaruhi perdagangan ilegal rokok. Jadi katanya kalau cukai naik, nanti rokok ilegal semakin beredar. Padahal itu juga tidak terbukti. Ini konstruk yang dibangun industri secara terus-menerus sampai dipercaya oleh pemerintah, dipercaya oleh publik. Padahal studinya Prakarsa terkait dengan bagaimana tren kenaikan cukai dan tren ilisit rokok atau rokok ilegal itu bertolak belakang. Di tahun 2018 itu ilisit rokok itu atau rokok ilegal itu
itu hanya 2% dari studi kami ya. Padahal kenaikan itu kan lebih dari 2% dari tahun ke tahun, itu jauh lebih tinggi dari itu. Oke, nah kalau Mbak Lara, bagaimana nih pengaruhnya terhadap konsumsi rokok di Indonesia dengan naiknya cukai rokok sebesar 12,5% ini? Oke, jadi kalau seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Herni ya, sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah dari tahun ke tahun, kita lihat kenaikan selama ini hanya berkisar pada taraf 10% atau paling tinggi kemarin 23%. Dan di situ kita lihat belum secara real, kalau kita lihat harga di pasaran, tidak terlihat adanya kenaikan yang signifikan. Di situ kalau kita tarik lagi ke dampaknya ke konsumsi, akan sangat mudah kalau bisa kita, itu jadi indikasi kalau kemungkinan besar tidak akan ada dampak yang besar juga terhadap konsumsi, karena bagaimana konsumen mau mengurangi konsumsinya jika harganya tetap sama gitu. Bahkan kalau ini mungkin bukti anekdotal aja ya, kalau saya ngobrol tanya sama teman saya yang rokok, apakah pernah ngerasain ada kenaikan yang signifikan nggak sih harga rokok? Lo dari dulu beli rokok berapa emangnya? Sama aja kayaknya, nggak pernah ada perubahan, tetap bisa dibeli kok pakai ya 20.000 masih bisa kok beli. Itu kalau kita lihat iklan-iklan juga banyak masih yang ngejual ngasih merek terus di bawahnya langsung ada harganya 18.000 isi 12 batang gitu. Jadi itu kenyataannya masih murah. Jadi kalau ditanya pengaruhnya ke konsumsi masih jauh sih, karena efek realnya belum sampai ke masyarakat. Jadi kalau kayak kenaikan tarif cukai ini, dampak terbesarnya mungkin yang kerasa justru di pemerintah aja. Pemerintah dapat uang lebih banyak dari pemasukan cukainya. Tapi kalau untuk mendompleng harga rokok kayaknya belum cukup besar gitu. Kalau mungkin Mbak Lara lihat yang sudah dilakukan pemerintah atau mungkin LSM atau mungkin dari CISDI sendiri, selain menaikkan cukai rokok, ini upaya apa lagi sih yang bisa dilakukan untuk menekan konsumsi rokok ini? Walaupun soal bahaya rokok atau soal imbauan jangan merokok itu sudah masif dilakukan. Ya sebenarnya kalau ditanya apa yang bisa dilakukan sangat banyak gitu. Kalau kita coba analogikan upaya mengurangi konsumsi rokok ini dengan pertandingan sepak bola gitu ya. Kan ada sepak bola tuh selalu ada penyerangnya, ada backnya, ada gelandang samping gitu. Nah, kita anggap cukai ini misalnya penyerang ya, karena itu yang bisa langsung ngasih efek kelihatan gitu. Kalau cukai naiknya berapa sekian persen, terus harganya naik hingga 2 kali lipat, itu mungkin orang-orang akan langsung mengurangi konsumsi. Kayak di Australia misalnya naiknya sampai 200.000 lebih kok dirupiahin, itu makanya orang langsung secara efektif mengurangi rokok. Dari penyerangnya aja kita lemah. Kalau kita lihat dari sisi samping, kayak dari pengurangan iklan supaya orang-orang nggak terlalu terpengaruh untuk beli gitu ya, itu juga masih lemah banget. Sekarang iklan masih ada di TV walaupun dibatasi, tapi tetap bisa dilihat oleh anak-anak. Terus iklan-iklan rokok di luar ruang juga bisa dilihat, nggak di semua kota melarang gitu. Karena paling cuma Jakarta sama Padang sama beberapa pemimpin daerah yang berani buat ngelarang iklan rokok, kayak di Bogor juga. Terus dari sisi penerapan KTR misalnya, itu kan fungsinya supaya orang-orang mengurangi konsumsi rokok juga kan, supaya orang-orang mikir, oh di sini nggak boleh ngerokok jadi gue nggak usah ngerokok deh. Itu juga penerapannya masih sangat lemah. Di Jakarta pun yang sudah dilarang adanya kegiatan merokok dalam ruangan masih bisa kita lihat di kantor-kantor pemerintahan, bahkan ada orang yang ngerokok. Jadi kalau ditanya apa yang masih bisa dilakukan, masih sangat banyak gitu. Dan instrumennya udah ada, kita udah tinggal ngikutin apa yang ditulis oleh WHO di FCTC, di Framework Convention on Tobacco Control gitu. Itu masih banyak banget PR Indonesia untuk mengontrol. Itu kalau dari sisi kebijakan. Dan itu yang sebenarnya diperjuangkan oleh teman-teman di LSM, di teman-teman peneliti juga, itu yang diperjuangkan untuk mendorong pengurangan konsumsi rokok. Oke. Jadi masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, Mbak Herni, kenaikan harga rokok ini apakah harus diatur dengan kenaikan cukai? Atau bisa dinaikkan sendiri gitu? Pernah nggak pemerintah menaikkan harga rokok? Sebetulnya peran pemerintah itu tidak di menaikkan harga ya. Tapi peraturan yang pemerintah lakukan itu di permainan pajak dan cukai gitu. Tidak secara langsung untuk mengatur harga. Saya kira bukan itu sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Tetapi
seharusnya pemerintah melengkapi regulasi cukai itu dengan berbagai hal lainnya, misalnya simplifikasi tarif itu sangat mempengaruhi bagaimana harga rokok bisa terdampak oleh kenaikan cukai. Maaf, ada suara ayam. Bisa dipengaruhi oleh harga cukai, tapi karena tingkat atau layers harga di kita itu banyak banget, sampai berapa jenis ya? 9 jenis ada ya? 5 jenis ya? 10. Oh iya, tuh malah 10 jenis itu nggak ngaruh banget sama sekali, dan seperti ini tetesan air di padang pasir gitu ya, kenaikan cukai di Indonesia itu nggak ngaruh sama prevalensi merokok. Padahal idealnya di banyak negara karena ada satu tarif itu kenaikan cukai itu sangat berpengaruh. Terus kenaikan juga selalu begitu signifikan ya, nggak pernah sedikit-sedikit. Oke, kalau untuk sistem simplikasi ini seharusnya seperti apa yang bisa diadopsi? Ya mungkin menurut saya, nanti Lara bisa nambahin, idealnya itu satu tarif untuk rokok mesin, udah satu tarif untuk rokok mesin. Permainan multi tarif ini kan juga permainan industri ya, untuk mengupayakan tidak semua langsung terkena dampak gitu. Dan ketika misalnya multi tarif ini terdampak pada kelompok golongan A, ya mereka bisa aja dengan mudah menciptakan produk di kelompok golongan B. Oke, Mbak Lara bisa menambahkan? Iya, jadi kalau tadi kayak seperti yang Mbak Herni bilang, pemerintah kan tugasnya menerapkan tarif cukai. Sebenarnya kalau di peraturan itu sendiri, selain ketentuan tarif, pemerintah juga ngasih ada range harga jual eceran gitu. Nah itu sebenarnya itu mereka pembuat penentuan batas harga jual eceran ini dikomunikasikan dengan industri juga. Jadi emang ada peran industri nentuin harga. Nah masalahnya HJE biasanya dari tahun ke tahun tarif batasan harga jual eceran ini juga dinaikin bersamaan dengan tarifnya. Nah, yang tahun ini itu nggak naik. Jadi baru cuma tarif cukainya aja yang naik. Harga jual ecerannya batasannya persis sama kayak yang tahun sebelumnya. Jadi pemerintah cuma berharap dari kenaikan tarif cukai yang kecil itu bisa mendorong kenaikan harga, tapi dengan HJE nggak dinaikin, ada kemungkinan, ada kecenderungan industri nggak ngerasa perlu buat naikin harga gitu. Makanya efeknya juga lebih minim kayaknya di tahun ini. Makanya mungkin yang perlu dan untuk simplifikasi juga sebenarnya kita udah pernah punya roadmap di tahun 2017 gitu. Jadi waktu itu rencananya dari roadmap itu dari 10 akan dikurangin secara perlahan, secara bertahap setiap tahun. Jadi dari 10 jadi 8, dari 8 jadi 6, akhirnya sampai terakhir 5 yang mana si rokok mesin itu cuma ada satu golongan, seperti yang tadi Mbak Herni bilang. Tapi itu setahun setelah ditetapkan dicabut lagi, dan itu sampai sekarang belum dikembalikan ke peraturan. Jadi belum berlaku lagi. Oke. Kalau dampak dari simplikasi ini hanya ke harga rokok saja atau juga ke hal yang lain? Sebenarnya dampaknya lebih ke membuat orang tidak punya banyak pilihan harga rokok. Jadi karena sekarang ada 10, dan gap antara yang paling murah sama yang paling mahal itu jauh sekali. Kalau yang paling mahal mungkin bisa sampai 25.000 per bungkus, yang paling murah masih bisa di kisaran 13.000 gitu. Jadi gapnya lumayan besar gitu. Nah jadi ketika orang udah nggak sanggup beli yang 25.000, mereka akan masih ada pilihan buat beli yang 13.000 gitu ya. Nah selalu sekarang ada substitusi ya. Nah sekarang terutama untuk keluarga miskin ya. Jadi untuk orang-orang dari keluarga miskin yang nggak punya banyak pilihan, nggak punya space finansial yang besar, mereka akan mereka tetap bisa milih. Nah, sedangkan simplifikasi ini sedikit menutup jarak gap antara yang paling mahal dan yang paling murah itu. Jadi yang paling murah ditarik menjadi lebih mahal, dan mereka jadi nggak punya banyak pilihan untuk memilih opsi yang lebih murah. Gitu sih. Jadi lebih ke mengurangi opsi. Iya, Mbak Lara dan Mbak Herni, kita akan lanjutkan obrolan ini, tapi kita akan jeda sebentar ya. Dan Anda, saudara, yang ingin berpartisipasi atau menelpon kami untuk tema cukai rokok naik, belanja rokok turun, silahkan ditelepon bebas pulsa 0800 2457 893. Sekali lagi di 0800 2457 893. Ruang Publik akan kembali sesaat lagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Bang, kangkung seikat berapaan bang? Nggak jadi deh. Lah, belum dijawab udah ngeloyor aja tuh ibu. Lah nape lu bang? Beberapa hari ini dagang kok susah bener ya. Pada ogah bener gitu kemari. Ya iyalah, abisnya lapak ente nggak aman sih. Yang pertama, aye lihat abang nggak pernah bersihin lapak dan semprot pakai disinfektan. Kedua, abang pakai masker belang belentong. Bentar pakai, bentar kagak. Ketiga, abang juga jarang cuci tangan pakai sabun. Nah, yang keempat nih, lapak abang kagak pakai pembatas. Kelima, lapak abang nggak rapi, nggak ada jarak namanya. Yang terakhir nih, abang kan kemarin sakit, tetep aja berdagang, kagak boleh tahu. Imun abang yang lagi drop rentan terpapar COVID-19. Kagak ngeri apa lu? Iya. Ingat 6 kunci pencegahan supaya pedagang dan pembeli terhindar dari COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC. Meski perpisahan itu terkadang sudah terlihat ujungnya, tapi toh siap itu belum tentu purna kita rasa. Apalagi jika pisah itu bakal untuk selamanya. Siapa yang siap menghadapinya? Yoriko Angelin membacakan surat lega berpulang yang ditulis Valian Budi buat papanya yang sudah berpulang. Aku masih teringat ketakutan pertamaku akan kepergian papa di serangan stroke perdana 24 tahun lalu. Saat itu batinku memekik. Jangan pergi dulu, Pa. Aku belum siap. Kupikir semakin besar akan semakin siap. Ternyata enggak. Lengkapnya dengarkan original podcast Spotify Dear Dearest yang diproduksi KBR Prime hanya di Spotify. Hey, tahu nggak? Kalau konten-konten jahat dan negatif seperti hoax dan ujaran kebencian itu bikin orang terpengaruh, membenci sesama dan mengunci keberagaman. Ini nggak bisa dibiarin. Yuk jadi penebar kebaikan di Lomba Indonesia Baik bersama KBR. Lawan konten buruk dengan konten-konten bikinan kamu tentang indahnya merawat kebersamaan, toleransi, dan keberagaman di daerahmu. Kabarkan kisah baik itu dalam bentuk visual seperti video, grafis, atau komiks. Atau bisa juga dalam bentuk audio. Mau iklan layanan masyarakat? Boleh. Podcast juga ayo. Atau yang hobi nulis? Bisa juga mencurahkan via blog, puisi, atau pantun. Total hadiah 40,5 juta rupiah menanti kamu. Lomba berlangsung selama 10 seri dengan 3 pemenang setiap seri. Dapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk pemenang per kategori. Syarat dan ketentuan boleh tengok Instagram kami di kbr.id. Jadilah penebar kebaikan bersama Indonesia Baik. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Saudara, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema Cukai Rokok Naik, Belanja Rokok Turun bersama Herni Ramdlaningrum, Program Manager De Prakarsa, dan Lara Rizka, peneliti Center for Indonesia's Strategic Development Initiative atau CISDI. Untuk Anda yang di Jakarta bisa mendengarkan siaran ini di MS3 104,2 FM, bisa juga via streaming di kbr.id atau di radio jaringan KBR. Kami bersama narasumber berbincang melalui Zoom, bisa juga Anda tonton melalui YouTube Berita KBR. Nah, dari survei yang dilakukan Komnas Pengendalian Tembakau terhadap perilaku merokok selama masa pandemi COVID-19 ini, hampir 50% responden mengeluarkan biaya yang sama dengan hari biasa untuk merokok selama pandemi COVID-19. Nah, Mbak Lara, bagaimana menggunakan momen pandemi ini untuk terus mendorong pemerintah untuk bisa menekan prevalensi perokok, mengingat pandemi ini punya dampak yang lebih parah terhadap orang dengan penyakit penyerta yang salah satunya ya akibat konsumsi rokok ini? Iya, kalau ditanya bagaimana caranya, sebenarnya kita sudah banyak mencoba memanfaatkan momentum ini juga ya. Kita bikin dari teman-teman LSM, dari CISDI juga, kita bikin berbagai aktivitas webinar, diskusi untuk ngasih bukti-bukti nih ke pemerintah. Nih sekarang
konsumsi rokok ini belum bisa dikontrol, dan ini yang memberatkan COVID gitu. Selama ini yang kita lakukan. Terus tapi kenyataannya kayaknya pemerintah belum sampai ke situ sih melihatnya ya, karena kita tahu juga pandemi ini sangat berat dan penyelenggaraan kesehatan aja udah sangat susah gitu ya. Saya udah begitu banyak beban pemerintah, tambah juga pemulihan ekonomi. Jadi mungkin dan isu rokok ini kan isu jangka panjang, jadi efeknya nggak akan bisa dilihat saat ini juga gitu. Jadi sekarang tingginya tingkat komorbid COVID yang disebabkan oleh rokok itu terjadinya karena banyaknya orang yang rokok di masa-masa sebelumnya gitu, bukan di masa sekarang. Jadi kalaupun hari ini harga rokok naiknya sangat pesat, pemerintah juga kita nggak akan bisa langsung lihat orang-orang yang sakit berkurang secara otomatis, karena itu jatuhnya seperti investasi jangka panjang. Jadi dan mungkin pemerintah belum bisa ngelihat sejauh itu gitu. Ya kan, maksudnya sekarang aja untuk menyadarkan pemerintah kalau kita butuh menguatkan layanan kesehatan nih sekarang, karena pandemi ini butuh persiapan yang kuat, itu juga kita telat gitu. Apalagi untuk isu rokok yang sebenarnya efeknya nggak bisa dilihat langsung. Jadi kalau ditanya bagaimana memanfaatkan momentum ini, saya juga bingung sebenarnya, karena kita pun udah berusaha untuk ngasih bukti ke pemerintah, tapi itu belum juga bisa, sampai saat ini sih belum juga didengarkan dan belum juga diakomodir gitu. Upaya-upaya pengendalian tembakau belum kelihatan gitu langkahnya pemerintah di sini. Revisi PP 109 yang mengatur pengendalian tembakau pun masih mandek di Kemenkes, karena Kemenkes mungkin masih fokus dengan hal lain. Jadi saya juga agak susah menjawabnya. Mungkin kalau ada pemirsa yang ikut mendengarkan dan punya ide bagaimana membuat pemerintah mendengar, kita justru ingin dengar. Kalau Mbak Herni mungkin bisa menjelaskan kerja-kerja pengendalian tembakau selama pandemi ini seperti apa? Kita banyak ya Mbak mendengar tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil melalui media menyampaikan, juga para ahli kesehatan menyampaikan rokok ini memiliki dampak yang paling berbahaya dan orang yang merokok memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap COVID-19. Tetapi pada kenyataannya kita lihat angka merokok itu sama saja gitu. Semua kampanye yang dilakukan seakan-akan tidak mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mengurangi konsumsi rokok. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Lara tadi, bahwa selain rokok itu investasi jangka panjang, jeratan candu rokok itu kan nggak mudah dilepaskan karena pandemi gitu. Bahkan sampai ada orang statement, ya saya kalaupun nggak mati karena COVID, saya mungkin mati karena nggak boleh merokok. Saking rokok itu sudah menjadi edik yang gitu ya. Nah itu kan udah nggak bisa ketolong. Pemerintah, jadi kita sering juga bercanda begini, industri rokok ini pinter banget sebenarnya, karena kita baru berpikir satu langkah untuk mengatasi, mereka udah punya 10 langkah untuk mempromosikan produknya gitu. Kita bayangkan sekarang kalau anak-anak sekarang sudah mulai terkena yang umur 15 tahun, berarti rokok itu sudah berinvestasi memiliki konsumen sampai 50 tahun ke depan ya. 50 sampai 70 tahun ke depan. Berarti 15 tahun. Nah, itulah bagaimana mereka menghitung keuntungan rokok, udah siap gitu. Begitu orang masuk akan terus-menerus terjerat. Dan multi pendekatan juga penting ya. Kita juga melihat sih Mbak, sebetulnya misalnya industri rokok kan tidak kendor gitu ya masa pandemi ini. Iklannya juga tetap aja kencang. Tidak berempati gitu pada pandemi yang sedang terjadi. Tidak berpikir sama sekali bahwa apa yang dihasilkan oleh produk mereka itu memberikan efek yang luar biasa, lebih buruk gitu pada masa pandemi. Tapi tetap aja, dan juga pemerintah juga tetap aja membiarkan rokok-rokok itu beredar. Misalnya masa pandemi ini kita mulai lihat ya, iklan rokok pakai mobil keliling di kota. Bahkan itu misalnya keliling di kota Bogor, yang tidak boleh ada iklan rokok. Tapi kalau misalnya alasannya orang cuma lewat kok gitu, mereka nggak niat iklan, siapa yang mau mencegah itu mobil untuk nggak boleh masuk Bogor? Jadi ya itu, industri sendiri menurut saya, maaf ya, sudah begitu mencengkram gitu, kebijakan, sosial, budaya, dan segala macam. Oke, menarik sekali nih kalau ngomongin soal rokok ya.
Di Anda pendengar juga mungkin yang penasaran soal rokok atau pengen berhenti rokok mungkin bingung. Nah, mendingan ikut bergabung bersama diskusi kita pagi hari ini soal cukai rokok naik, apakah belanja rokok turun? Silahkan menelpon kami di telepon bebas pulsa di 0800 2457 893. Sekali lagi di 0800 2457 893. Nah, Mbak Herni tadi di awal juga sempat menyinggung soal peredaran rokok ilegal ya. Seperti apa nih pengaruh peredaran rokok ilegal dari sisi upaya pengendalian konsumsi rokok? Ya, jadi peredaran rokok ilegal itu kan rokok yang memang dipasarkan tanpa ada izinnya. Biasanya kalau misalnya mau kita lihat dalam kemasannya itu juga nggak susah-susah banget. Pita cukainya hilang, terus warning informationnya juga hilang. Jadi sangat simple lah gitu kemasannya. Nah, sebetulnya pada masa pandemi, ketika bicara tentang rokok ilegal itu nggak jauh beda dengan situasi normal. Rokok ilegal itu iya ada, tapi kita juga jangan terlalu melebih-lebihkan itu, karena semua produk ilegal itu juga ada. You name it, semua barang itu ada produk ilegalnya, bukan cuma rokok. Jadi tidak terlalu dilebih-lebihkan, apalagi melebih-lebihkan peredaran rokok ilegal magnitudenya tinggi katanya. Ketika magnitudenya tinggi itu berpotensi menghilangkan pendapatan negara. Itu berpotensi membuat orang lain semakin bisa mengakses rokok tanpa terkendali. Tapi sebetulnya sekali lagi itu konstruk yang diciptakan oleh industri rokok. Karena kami berpegangan ya, sebagai peneliti kami berpegangan pada hasil penelitian kami bahwa peredaran ilegal rokok itu tidak lebih dari 2%. Meskipun di masa pandemi kami belum melakukan penelitian khusus sebetulnya apakah ada kenaikan atau tidak, kami belum melakukan itu. Tetapi kami cukup yakin itu tidak akan otomatis meningkatkan peredaran rokok ilegal. Toh ternyata dari sisi informasi yang tadi Mbak Eka sampaikan, konsumsi rokok tidak berubah ya, tetap saja sama. Artinya tidak ada perubahan perilaku terhadap belanja rokok, dan saya yakin tidak ada juga perubahan magnitud dari rokok ilegal. Oke, Mbak Herni dan Mbak Lara tahan dulu. Kita ada penelpon ini dari Pak Putra di Sawangan. Selamat pagi Pak Putra. Selamat pagi. Ya, silahkan Pak. Ya, dengarkan suara saya via telepon saja Pak. Ya, silahkan. Oh, via telepon saja. Ya. Oke. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Ada Mbak Herni dan Mbak Lara juga di sini. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak Putra. Saya lagi nyetir nih, saya udah berhenti karena saya dengar tadi bahas soal rokok ya di 104.2 MAZ, oke? Iya, betul. Tadi bahasnya ini tentang rokok yang naik kalau nggak salah itu sekitar 12,5% ya. Cukai rokoknya Pak. Betul, karena saya pribadi ini perokok ini Mbak. Gitu. Saya pribadi perokok, jadi kalau menurut saya, kalau menaikkan, saya setuju tadi dengan yang 50% sekalian. Oh, yang besar ya Pak? Betul. Atau yang kayak di luar itu sekitar setengah, dinaikkan sekitar 200-300 ribu juga. Karena biarpun saya perokok, tapi saya sedikit risih ini dengan orang yang tidak punya etika pada saat merokok gitu. Oke. Itu saja Pak Putra? Ya, jadi intinya dinaikkan saja rokoknya menjadi 50% gitu. Karena ya, pemerintah juga dari aset rokok ini kan lumayan juga untuk mendapatkan ibaratnya pemasukan dari rokok ini. Makanya kalau mau dinaikkan sekalian biar cuman orang yang berada saja yang mampu bisa merokok gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Putra atas masukannya. Iya. Iya. Sambil menyetir hati-hati di jalan Pak Putra di Sawangan yang setuju ya kalau harga rokok dinaikkan bahkan sampai 50% katanya ya Mbak Herni dan Mbak Lara. Kita akan jawab komentar Pak Putra di Sawangan ini, tapi kita akan jeda sebentar.
Anda yang ingin berkomentar juga atau bertanya, silahkan masih kami tunggu di 0800 2457 893. Sekali lagi 0800 2457 893. Ini adalah telepon bebas pulsa. Pak Putra, nanti tanggapannya akan kami tanggapi ya setelah jeda. Tetaplah di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Buat kamu pendukung setia LeBron James, James Harden, Kevin Durant, dan yang lainnya, pasti kamu kangen banget penampilan mereka kan? Jangan khawatir karena NBA musim 2020-2021 tayang lagi nih. Kamu bisa nonton pertandingannya secara langsung. Setiap Jumat, nonton basket asyik NBA hanya di O Channel TV. Buruan follow Instagram @OChannelTV atau Twitter @OChannelUpdates biar nggak ketinggalan info jadwal pertandingan dan konten seru lainnya. Meski perpisahan itu terkadang sudah terlihat ujungnya, tapi toh siap itu belum tentu purna kita rasa. Apalagi jika pisah itu bakal untuk selamanya. Siapa yang siap menghadapinya? Yoriko Angelin membacakan surat lega berpulang yang ditulis Valian Budi buat papanya yang sudah berpulang. Aku masih teringat ketakutan pertamaku akan kepergian papa di serangan stroke perdana 24 tahun lalu. Saat itu batinku memekik. Jangan pergi dulu, Pa. Aku belum siap. Kupikir semakin besar akan semakin siap. Ternyata enggak. Lengkapnya dengarkan original podcast Spotify Dear Dearest yang diproduksi KBR Prime hanya di Spotify. Sebuah pesan dari Bapak Budi S. Tanuwibowo, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Saudara, terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini, cukai rokok naik, apakah belanja rokok turun? Masih bersama Program Manajer De Prakarsa, Herni Ramdlani Ningrum, serta Lara Rizky, peneliti CISDI. Kalau tadi ada Pak Putra di Sawangan yang menelpon kami melalui mendengarkan radio sambil nyetir ya di 104,2 FM, di 104,2 MS3 FM. Nah, kali ini ada Pak Yaya juga di Jakarta yang akan bergabung melalui telepon. Silakan Pak Yaya. Di 104,2 MS3 FM. Pak Yaya, silakan. Ya, dengarkan suara telepon saya saja, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Ya, selamat pagi. Dengarkan suara telepon saya saja, Pak. Iya. Ya. Silakan, Pak, singkat saja. Itu yang cukai naik tidak mengurangi perokok. Dan juga ini rokok elektrik juga itu mereka beralih ke situ. Dan cukainya kalau bisa itu perbungkusnya itu 50.000. Kalau yang rokok yang batak itu satu bungkus gitu. Dan juga elektrik itu juga harganya lebih tinggi. Nah, itu kan kalau terlalu tinggi mikir-mikir juga. Begitu.
Oke. Menurut saya. Ya. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Yaya di Jakarta. Sebelum kita menanggapi Pak Yaya, kita tanggapi dulu Pak Putra di Sawangan tadi, Mbak Herni dan Mbak Lara. Menurut Pak Putra, saya pribadi merokok, jadi kalau menurut Pak Putra, dia setuju kalau harga rokok dinaikkan 50% dan pemasukan negara juga akan lumayan katanya. Mbak Lara dulu menanggapinya, silakan. Iya, jadi Pak Putra ini mewakili masyarakat yang juga merokok dan tapi juga memiliki keresahan yang sama gitu ya dengan teman-teman yang justru tidak merokok. Jadi gimana menurut dan yang seperti Pak Putra sebenarnya nggak cuma satu. Jadi banyak juga orang-orang yang ngerokok tapi ngerasa gue tuh juga pengen berhenti dan gue lihat kok kayaknya orang-orang pada merokok padahal penghasilannya nggak banyak tapi uang 1.000-2.000 setiap hari selalu habis buat rokok gitu. Jadi sebenarnya banyak yang punya keresahan itu gitu. Dan tadi setuju banget dengan Pak Putra kalau harusnya rokok itu dibikin mahal sekalian 2 kali lipat, 3 kali lipat supaya yang bisa beli cuma yang mampu saja gitu. Jadi paling nggak mengurangi paparan asap rokok juga ke orang-orang yang tidak merokok. Nah, ini saya sangat setuju sekali. Ditambah ini juga saya juga jadi kepikiran mungkin selain harga yang perlu pemerintah lakukan dan belum dilakukan sama sekali sampai sekarang adalah pembatasan penjualan. Jadi kalau kita lihat minuman beralkohol gitu, dijualnya hanya di toko-toko tertentu saja yang berlisensi. Makanya hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa ke sana dan mengakses dan membelinya gitu. Orang mungkin pelajar yang kalangan anak-anak yang masih remaja itu tidak bisa dengan mudah mengakses minuman beralkohol gitu. Harusnya mungkin rokok juga diperlakukan dengan cara yang sama gitu, nggak selain harganya dinaikkan, kita juga perlu ada pembatasan penjualan untuk rokok. Jadi nggak seharusnya rokok bisa didapatkan dengan mudah di penjualan ketengan di asongan di luar sana. Apalagi itu tanggapan dari saya. Pak Putra juga tadi mengeluhkan soal orang yang merokok kadang nggak punya etika gitu ya. Di tempat umum merokok, mungkin ada anak kecil, ibu hamil juga merokok cuek-cuek saja, apalagi juga di kendaraan umum ya. Nah, kalau dari Pak Yaya di Jakarta, katanya cukai naik tidak mengurangi perokok dan masyarakat juga konsumsi rokok elektrik. Sebaiknya harga rokok sebungkusnya dinaikkan 50.000 dan harga rokok elektrik harus tinggi. Mbak Herni mungkin bisa menjawab, Pak Yahya juga bisa menambahi juga komentar dari Pak Putra tadi. Ya, terima kasih ya Pak Putra sebagai perokok aktif tapi tetap mengusulkan agar pemerintah melakukan pencegahan dan penekanan prevalensi merokok ini. Jadi memang kenaikan harga rokok itu jika dinaikkan sampai 50% ya akan cukup mengurangi konsumsi rokok atau prevalensi merokok. Jadi kami melakukan survei itu ya Mbak di tahun 2018 kepada 1.700 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang waktu itu memang secara hitungan statistik itu merepresentasikan populasinya Indonesia ya. Jadi dalam simulasi kami di proses survei itu, jika harga rokok itu dinaikkan 50%, maka 12% itu otomatis akan berhenti merokok. Itu 12% itu tinggi. Mengingat kita dari tahun ke tahun kan selalu naik ya konsumen. Itu selalu naik. Jadi 12% itu tinggi sebetulnya karena bahkan di banyak negara kenaikan 50% itu tidak berhasil menekan 12%. Jadi ini sebetulnya angka dari hasil proses penelitian yang saintifik yang harus didengarkan gitu oleh pemerintah. Memang 87%-nya menyatakan mereka masih akan tetap merokok. Nah, yang tetap merokok itu menjawab, saya akan tetap pada merek sekarang, dan itu 58% bilang saya akan tetaplah bertahan pada merek yang sekarang. 30%-nya bilang, saya akan ganti pada merek yang lebih murah. Artinya ini yang 30% pun potensi untuk orang berhenti merokok. Kenapa? Dia turun. Nah, sekarang kalau pemerintah tidak memberikan berbagai jenis tarif rokok, yang turun ini kan tidak punya opsi dan mungkin akan lari pada yang berhenti merokok. Nah, angka akan lebih tinggi ya, angka prevalensi lebih tinggi nih penurunannya ketika ini harga dinaikkan 100%. Menyatakan akan berhenti itu mencapai 30%. Jadi kenaikan itu memang tidak boleh
ngirit, harus langsung gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan cukai ini ya, tentang rokok elektrik. Memang saya setuju, bahkan kita juga dengar ya 2021 ini rokok elektrik kan konon tidak naik ya Mbak Lara ya. Itu tidak naik cukainya. Ini sangat disayangkan, padahal konsumsi rokok elektrik itu semakin berkembang. Ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan cukai HPTL dari rokok elektrik. Ini entah bagaimana cara berpikirnya, mungkin karena pendapatannya malah berkembang, malah surplus gitu, jadi tidak dinaikkan. Padahal kan tujuan cukai itu bukan cuma untuk mendapatkan ini ya, dana, bukan untuk pendapatan negara saja, tapi menurunkan prevalensi merokok. Tapi memang betul bahwa untuk menekan perilaku merokok atau prevalensi merokok ini, cukai itu bukan satu-satunya alat, tetapi ada banyak hal lain yang harus dilakukan ya. Tadi itu Mbak Lara sudah bilang, mengurangi jumlah membatasi jumlah rokok yang beredar, atau juga misalnya peraturan yang lebih ketat. Kita juga tadi Mbaknya sudah menyinggung tentang perilaku orang merokok ya. Sering banget gitu kita ngelihat seorang bapak atau seorang ibu merokok ngebul nggak berhenti-berhenti, di pangkuannya itu anaknya. Itu tuh kayak entah dari mana gitu ya cara berpikirnya mereka untuk menyuapi anaknya dengan asap rokok seperti itu. Kalau misalnya dihitung apakah kita kurang memberikan promosi bahaya rokok, kayaknya itu udah cukup banyak gitu. Itu memang perlu cara yang lebih sakti memang yang dilakukan oleh pemerintah dan political will yang sangat. Oke. Iya, kita juga ada beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube kami, Mbak Lara dan Mbak Herni, di Berita KBR ya. Untuk Anda yang ingin menonton juga siaran ini atau bergabung bersama kami, silahkan juga bisa tonton di YouTube Berita KBR. Ini ada dari Ardi. Menurut Ardi, jika pemerintah hanya sebatas diregulasi cukai, lantas bagaimana upaya yang tepat agar kenaikan harga rokok ini bisa dilakukan secara signifikan? Harga rokok mahal bisa mencegah perokok anak. Menurut Ardi. Mbak Lara silakan menanggapi. Langkah yang dilakukan pemerintah yang tepat bagaimana? Lagi-lagi saya ulang, yang menurut WHO dan para ahli tepat adalah menaikkan tarif rokoknya secara signifikan. Dan saat ini hanya 12,5%, harusnya dinaikkan lebih tinggi lagi. Tadi seperti tadi kata Pak Putra, kata Pak Yaya, kalau bisa 50.000, 50.000. Diiringi juga dengan penguatan kebijakan yang lain seperti kebijakan KTR, kebijakan pembatasan penjualan, pembatasan iklan, gitu sih. Dan setuju sama Ardi ini Pak atau Mbak ya? Pak Ardi ini. Pak Ardi. Setuju dengan Pak Ardi kalau menaikkan harga rokok adalah langkah yang sangat tepat untuk mencegah anak-anak untuk merokok. Oke, ini juga ada dari Bimo yang menanyakan bagaimana strategi yang baik untuk menghadapi berbagai produk rokok baru seperti vape dan e-cig yang harganya sudah tinggi dari awalnya. Nah, tadi Mbak Herni sudah sempat dibahas ya soal rokok elektrik ini. Apa ada tambahan lagi Mbak terkait produk rokok juga seperti vape dan e-cig ini yang harganya sudah tinggi? Ini pertanyaan yang sulit ya, karena lagi-lagi ini butuh independensi dari pemerintah untuk meregulasi rokok. Selama ini kan intervensi dari industri rokok untuk mengatur bagaimana industri rokok bisa berjalan itu terlalu tinggi. Tadi Mbak Lara udah nyinggung bagaimana harga rokok itu juga dikonsultasikan kepada industri rokok. Ini kan lucu. Ya harusnya pemerintah melihat dengan segala fakta bagaimana dampak rokok itu secara tegas saja, bagaimana harga rokok memang naik, mengurangi jumlah rokok, membatasi, bahkan mungkin melarang beberapa bentuk rokok seperti rokok elektrik. Rokok elektrik kan mulai juga dibangun bahwa itu bisa menjadi obat, itu lebih tidak berbahaya, padahal kenyataannya itu jauh lebih berbahaya. Perang dengan industri rokok itu tidak akan selesai kalau pemerintah itu tidak kuat gitu. Dan kita juga lihat ya bagaimana industri rokok sejak dulu dinilai berkontribusi pada pendidikan, pada olahraga dan sebagainya. Tapi kan dan juga sampai ada membangun itu cukup
kontribusi industri itu tinggi banget. Sebetulnya yang bayar cukai itu kan perokok yang bayar cukai, dia juga yang bayar rumah sakit ketika dia sakit. Oke. Ya, ini juga ada komentar lagi di YouTube juga dari Dani Setiawan. Katanya namanya juga kecanduan. Mau harga naik, orang tetap akan cari. Isinya dikurangin saja dan harganya naikin 400%. Ya, ini juga harapan kita juga ya dari komentar Mas Dani ini. Ya, Mbak Herni dan Mbak Lara, kita akan jeda lagi. Kita masih akan lanjut lagi, masih membahas soal cukai rokok naik, belanja rokok turun. Masih di ruang publik KBR. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan masih kami tunggu. Telepon bebas pulsa di 0800 24 57 893. Kami kembali sesaat lagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Hey, tahu nggak? Kalau konten-konten jahat dan negatif seperti hoax dan ujaran kebencian itu bikin orang terpengaruh, membenci sesama dan mengunci keberagaman. Ini nggak bisa dibiarin. Yuk jadi penebar kebaikan di Lomba Indonesia Baik bersama KBR. Lawan konten buruk dengan konten-konten bikinan kamu tentang indahnya merawat kebersamaan, toleransi, dan keberagaman di daerahmu. Kabarkan kisah baik itu dalam bentuk visual seperti video, grafis, atau komiks. Atau bisa juga dalam bentuk audio. Mau iklan layanan masyarakat? Boleh. Podcast juga ayo. Atau yang hobi nulis? Bisa juga mencurahkan via blog, puisi, atau pantun. Total hadiah 40,5 juta rupiah menanti kamu. Lomba berlangsung selama 10 seri dengan 3 pemenang setiap seri. Dapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk pemenang per kategori. Syarat dan ketentuan boleh tengok Instagram kami di kbr.id. Jadilah penebar kebaikan bersama Indonesia Baik. Meski perpisahan itu terkadang sudah terlihat ujungnya, tapi toh siap itu belum tentu purna kita rasa. Apalagi jika pisah itu bakal untuk selamanya. Siapa yang siap menghadapinya? Yoriko Angelin membacakan surat lega berpulang yang ditulis Valian Budi buat papanya yang sudah berpulang. Aku masih teringat ketakutan pertamaku akan kepergian papa di serangan stroke perdana 24 tahun lalu. Saat itu batinku memekik. Jangan pergi dulu, Pa. Aku belum siap. Kupikir semakin besar akan semakin siap. Ternyata enggak. Lengkapnya dengarkan original podcast Spotify Dear Dearest yang diproduksi KBR Prime hanya di Spotify. Dosen Psikologi Universitas Pembangunan Jaya, Gita Widya, memberi tips untuk bangun dari demotivasi skripsi. Langkah pertama emang kita mesti tanya dulu, ini gue tuh sebenarnya lulus S1 itu buat apa ya? Apa maknanya bagi gue, bagi diri gue, bagi orang tua gue, bagi pacar gue, bagi siapapun, bagi orang-orang yang bermakna bagi diriku. Tentu kita kan ingin melakukan apa yang bermakna bagi kita. Kalau belum ketemu itu yang berat. Kalau itu dibalikin lagi, ini kita harus selesai dan harus selesai maknanya begini, maka itu ada lampu lah ya, ada cahaya di ujung sana gitu ya. Oh, ini demi inilah. Nah, cahaya itu memang harus dihidupin dulu. Simak lengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi, episode Bangun dari Demotivasi Skripsi di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini dengan tema Cukai Rokok Naik, Belanja Rokok Turun. Bersama Herni Ramdlaningrum, Program Manajer De Prakarsa, juga Lara Rizka, peneliti CISDI. Kita akan membacakan beberapa pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 0812 118 8181. Ada Mahfud di Pancoran. Di Indonesia, pemerintah masih tidak bisa tegas karena merasa mendapat manfaat dari perusahaan rokok. Padahal rokok itu juga merugikan negara. Masyarakat menjadi sakit dan tentu ini merugikan dampak sosial dan juga pendidikan, sehingga akan menjadi negara yang terbelakang.
Selain dari Mahfud di Pancoran, ada juga dari Rina Silaban di Semarang. Di mana sih kita tidak menemukan rokok? Di mana-mana ada rokok, iklan dan juga gambarnya. Ini secara langsung menyugesti masyarakat. Paling tepat kayak Kabupaten Bogor, larang tegas, tapi ya balik lagi ke political will dari kepala daerah itu sih, kata Rina Silaban di Semarang. Nah, ini ada Nungki di Jakarta. Di talk show pekan lalu ada narasumber yang bilang kalau sebaiknya para perokok tidak menerima bantuan untuk BPJS Kesehatan karena biaya yang ditimbulkan besar banget akibat penyakit oleh rokok ini. Bukan defisit katanya, apalagi saat ini pandemi. Biayanya enggak ya kelompok-kelompok masyarakat ini mendorong hal ini. Silakan menanggapi Mbak Lara mungkin. Iya, untuk Pak Mahfud setuju. Kita juga setuju benar kalau ini adalah bentuk ketidaktegasan pemerintah terhadap industri rokok. Dan Mbak Dina dari tentang iklan ini juga sangat betul, ketegasan pemerintah daerah saat ini sangat dibutuhkan karena ketika regulasi di level nasionalnya lemah, kita hanya bisa berharap ke regulasi di subnasional, di provinsi gitu, atau di kabupaten kota yang bisa melarang iklan ataupun bahkan membatasi ruang gerak para perokok supaya konsumsinya berkurang. Untuk terkait BPJS, tadi siapa namanya? Nungki di Jakarta. Ini Mbak Nungki di Jakarta. Ini sempat jadi perbincangan walaupun banyak para kalangan asuransi, Prof. Hasbullah Tabrani sekalipun tidak menyarankan hal ini karena bagaimanapun BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan nasional, program yang menjamin seluruh warga masyarakat idealnya. Beda dengan asuransi swasta yang ditujukan untuk mempertahankan perusahaan supaya tetap untung gitu ya. Kalau sebagai jaminan sosial ini tidak bisa pilih-pilih yang mana yang perokok nggak dikasih gitu. Yang saat ini sudah dilakukan pemerintah bentuknya hanya himbauan sih. Jadi bagaimana agar bantuan sosial berupa bansos saat COVID ataupun uang PKH atau program kesejahteraan lainnya itu tidak digunakan untuk membeli rokok. Oke. Gitu. Jadi itu tidak bisa menjadi satu pilihan, tapi kita harus fokus gimana caranya mengurangi konsumsinya dengan cara lain, entah itu dalam pembatasan harga ataupun pembatasan ruang gerak perokok. Mbak Herni mungkin bisa menambahkan? Ya, masih mic-nya. Oke. Ya, sorry. Saya mengamini semua yang disampaikan oleh para tadi pemirsa dan Mbak Lara ya tentang menjadi kunci, memposisikan diri pemerintah untuk independen dan tidak dipengaruhi oleh industri dan tidak melihat bagaimana pengaruh industri, memframing bagaimana manfaat industri kepada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Kita juga sering banget kalau misalnya cukai dinaikin, berita baru-baru ini ya muncul juga, kalau cukai dinaikkan belum lagi ada pandemi, serapan tenaga kerja di industri rokok turun dong gitu. Padahal pasar kerja itu semua industri juga turun kan, pasar kerjanya tidak hanya di industri rokok. Dan padahal juga serapan industri rokok itu juga nggak banyak-banyak banget. Total serapan angkatan kerja yang masuk pada industri rokok itu kan sekitar 5 juta. Padahal pasar angkatan kerja kita itu 180 juta totalnya, jadi itu sangat sedikit dan tidak perlu dibanggakan dan dianggap khawatir akan mengganggu angkatan kerja kita kalau misalnya cukai rokok terus-menerus naik. Nah, terkait dengan jaminan sosial ya itu juga ya, bahwa hak sehat itu hak asasi manusia, hak dasar, pemerintah menyediakan akses tersebut, ya kita juga harusnya punya kesadaran bagaimana melindungi diri kita dan lingkungan kita untuk tetap sehat. Kita betul menghadapi guncangan itu kan juga ya terlepas dari manajemen, tapi kan juga karena belanja yang sangat tinggi. Artinya masyarakat Indonesia terlalu banyak yang sakit karena pola hidup yang tidak sehat, termasuk dari merokok ini. Oke, ini juga ada dari Johan di Manado. Kalau menurut Johan, kalau menurut dia kuncinya hanya satu, bikin beli rokok sesulit beli minuman beralkohol. Walaupun nggak sulit juga sebenarnya katanya, apalagi kalau yang oplosan. Tapi setidaknya agak lebih sulit ketimbang kalau beli rokok sekarang ini. Nah Mbak Lara, kita ini kan jarang ya lihat iklan minuman beralkohol. Beda dengan rokok. Padahal keduanya kena cukai, yang artinya konsumsinya harus dikendalikan toh? Ini gimana tanggapannya? Betul.
Ini juga suatu anomali yang terjadi di kebijakan kita sebenarnya. Jadi ini lagi-lagi kembali ke independensi pemerintah dari cengkeraman industri rokok. Jadi dari awal pembuatan kebijakannya itu sendiri ada pasalnya di mana barang-barang yang kena cukai tidak boleh diiklankan kecuali rokok. Jadi benar-benar rokok ini benar-benar dianak-emaskan oleh pemerintah gitu. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Memang harusnya kebijakannya yang diubah. Tapi itu sampai saat ini belum ada arah dorongan ke sana. Tapi dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hal ini, diharapkan pemerintah juga makin tahun akan sadar gitu kalau kebijakannya harus diubah. Gitu. Oke. Ini juga ada. Ya, ini ada WA juga dari Dewi di Padang. Katanya peran orang tua dalam memberi contoh sangat perlu terkait kebiasaan merokok ini. Tapi saya juga heran, di keluarga saya, kakek, nenek, bapak, dan om saya tidak merokok. Maksud saya merokok ya, maksud Dewi merokok. Tapi di generasi saya dan para sepupu, kami justru tidak ada yang merokok. Saya kira ini hal yang bagus menurut Dewi. Nah, ini mungkin terkait dengan peran keluarga ya Mbak Herni ya. Seperti apa nih Mbak Herni melihat apalagi semasa pandemi ini semua keluarga banyak beraktivitas di rumah. Di mana mungkin bagi orang tua yang merokok, dia juga akan merokok juga nih di rumah. Padahal anak kecil ada juga di situ. Gimana nih? Ya betul, peran keluarga sangat penting ya. Kalau bapaknya merokok dan kelihatan anaknya, bapaknya merokok tiap hari, padahal ibunya tiap hari juga mengeluh, kekurangan uang, beli beras dan beli sebagainya, itu kan situasi yang paradoks bagi anak. Pada akhirnya si anak itu akan mengikuti, oh kelihatannya bapak saya merokok terlihat santai, rileks gitu ya, udah saya ikuti merokok. Padahal misalnya yang dia lihat, ibunya kesulitan tiap hari mengatur belanja rumah tangga. Saya ada cerita sedikit Mbak dengan teman, dia perokok berat banget. Dan dia sering minta anaknya beliin rokok ke warung. Itu juga buruk banget ya. Itu seburuk-buruknya orang tua. Itu udah kacau banget, dia nyuruh anaknya pergi beli. Nah, anak nggak balik-balik ke rumah setelah disuruh beli rokok. Bapaknya tuh bingung, dicari-cari. Ternyata ada di lantai 2 di tempat jemuran lagi merokok. Jadi padahal anak itu baru 4 tahun. Nah, bapaknya itu shock banget setelah itu, dan itu jadi tamparan keras yang memutuskan dia untuk berhenti merokok saat itu juga. Dan sekarang sudah lebih dari hampir 15 tahun dia berhenti merokok. Jadi itu membuktikan ya bagaimana perilaku orang tua itu ya akan turun ke anak. Anak jadi coba-coba ya, awalnya disuruh beli rokok jadi kepengen merokok juga. Kalau Mbak Lara mungkin menambahkan soal peran keluarga ini? Iya, saya juga mengamini betapa peran keluarga ini sangat penting. Dan kalau ditanya ke para perokok yang sudah berhasil berhenti juga kebanyakan bilang yang membuat mereka berhenti itu keluarga, karena kepedulian terhadap keluarganya dan bagaimana dia berharap anak-anaknya itu nggak ngerokok juga gitu. Jadi kalau kedepannya kita juga akan mengusahakan untuk membantu para perokok untuk berhenti, kuncinya juga ada di keluarga gitu. Jadi nggak cuman keluarga orang tua mencontohkan anaknya, tapi anak-anak yang dari para perokok juga bisa membantu mendorong orang tuanya untuk berhenti sebenarnya. Oke. Jadi keluarga ini sangat penting dari berbagai sisi. Ya, karena kita kemanapun kita berada, mau di sekolah, kuliah, di tempat kerja, awalnya itu memang berasal dari keluarga ya, didikan orang tua terutama. Terima kasih banyak sekali untuk Mbak Herni Ramlaningrum, Program Manajer The Prakarsa, atas waktunya pagi hari ini, juga Mbak Lara Rizka, peneliti CISDI. Semoga nanti obrolan kita ini bisa didengar oleh pemerintah dan juga masyarakat juga bisa tergerak ya hatinya untuk berhenti merokok salah satunya, walaupun tanpa harus ada kenaikan cukai rokok. Dan saudara, demikian Ruang Publik KBR dengan tema cukai rokok naik, belanja rokok turun. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran ini bisa mendengarkan kami kembali di podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Saya Eka Juli, terima kasih. Undur diri, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi.